based on research, berdasarkan research, ternyata kesuksesan pembelajaran itu bukan karena faktor gurunya, tapi karena faktor siswanya. Ini berbeda dengan pembelajaran era masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sohib muda dimanapun berada, alhamdulillah bertemu dengan kita kembali ya, dalam forum Tajdid Pendidikan Institut ya. Siap. Kami dari komunitas Tajdid Pendidikan Institut pada kesempatan kali ini akan ngobrol-ngobrol, akan berdiskusi dan akan memperdalam ya salah satu teori belajar yang saat ini kita mengambil aliran dari kognitif Brunner ya. Ada Brunner ini Soipuda, seorang tokoh psikolog ya dari Amerika yang memang memiliki pemikiran yang itu berkontribusi kepada pendidikan ya. Nah, pada kesempatan hari ini telah hadir ya, narasumber yang akan membahas lebih detail, lebih dalam tentang pemikiran Brunner ini. Ya, ada Mas Zaki Setiawan. Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Oke, terima kasih Mas atas kehadirannya. Kita akan eksplorasi ya terkait dengan pemikiran Brunner, Sohib muda. Baik. Yang pertama, kalau mungkin Sohib muda biar bisa mengerti, memahami mungkin tentang pemikiran Brunner ini, Mas Zaki bisa menjelaskan ya latar belakang siapa sebenarnya Brunner ini sehingga kok dia bisa memiliki pemikiran pendidikan terutama di dalam hal aliran kognitif ini. Siap. Oke, langsung ya. Terima kasih Pak Indro. Sudah diberi kesempatan lagi untuk kita diskusi, berbagi ilmu, brainstorming, berbagi pendapat gitu ya. Kita jelaskan tentang Brunner ya. Brunner ini seorang psikolog dari Amerika. Usianya cukup panjang ya. Kelahiran tahun 1919, meninggal 2016, jadi umurnya sekian 85 ditambah 15 tahun, 16 tahun, hampir 100 ya, hampir 100 ya, 100. Cukup panjang usianya. Beliau ini seorang Yahudi keturunan Polandia, kemudian pernah buta pada waktu kecil, dioperasi sembuh. Kemudian dapat gelar PhD langsung aja pada tahun 41 dari Harvard. Kemudian jadi peneliti di Harvard dan peneliti di Universitas New York. Beliau ini psikolog pertamanya yang paling epic, dia itu kerja di divisi perang psikologis di US Army, di Angkatan Darat Amerika. Jadi di Amerika itu ternyata untuk mengurusi pendidikan itu langsung mengangkat ahlinya gitu. Jadi Jenderal Dwight Eisenhower pada Perang Dunia II itu sudah memakai jasanya, Brunner untuk melakukan penelitian psikologi yang berkaitan dengan dunia militer. Kemudian pada tahun 2002 itu puncaknya bahwa Brunner itu menjadi psikolog ke-28 yang paling banyak dikutip di abad 20. Cukup lama ya. Jadi sering dikutip ya pendapatnya itu ya. Ya setelah usia 85 tahun ini baru menjadi psikolog ke-28 yang ternama. Berarti perjuangannya memang panjang. Dan dia memang meneliti kognitif, pola-pola kognitif dari manusia. Jadi bagaimana manusia itu belajar. Jadi prosesnya seperti apa? Beliau mendeskripsikan,
menganalisa, oh manusia itu belajar dari tahapan A sampai tahapan Z seperti ini. Jadi dari cara mengetahui bagaimana manusia belajar, maka barulah diberi treatment-treatmentnya. Oleh karena itu dunia militer sangat berkepentingan dengan ini. Karena mereka ingin menghasilkan pasukan-pasukan atau tentara-tentara yang brilian. Dalam artian kalau kita bagi 3 proses, ada input, ada proses, ada output. Ya. Nah, bagaimana Brunner itu mempelajari bagaimana membuat proses ini berjalan bisa efektif, efisien, proses pembelajarannya. Itu beliau meneliti di situ. Iya. Tapi backgroundnya memang psikolog, bukan pendidik. Gitu. Oke. Ya. Tapi karena hasil karyanya di dunia bermanfaat bagi dunia pendidikan, maka dia dianggap sebagai tokoh pendidikan juga. Oh begitu ya latar belakangnya Sohib Muda ya. Dari sangat panjang sekali perjalanan Brunner ini ya untuk meneliti tentang belajar manusia itu ya. Bagaimana prosesnya seperti apa, kemudian bagaimana mengefektifkan. Itu awalnya di dunia militeristik ya, militer. untuk zaman itu di Amerika memang ini ya. Pas Perang Dunia Kedua. Pas Perang Dunia Kedua itu kebutuhan manusia SDM yang siap untuk itu sangat tempur ya. Iya. Oke, baik. Begitu tentang latar belakang siapa Sohib Brunner ini. Baik, kita akan masuk ya lebih dalam lagi Mas terkait dengan ini kan Brunner ini pernah mengatakan begini ya, bahwa siswa harus menjadi agen aktif dalam pembelajaran dan guru melaksanakan mentoring. Nah, apa maksud pernyataan tersebut sehingga kok bisa muncul pernyataan tersebut? Apa latar belakangnya? Based on research, berdasarkan research, ternyata kesuksesan pembelajaran itu bukan karena faktor gurunya, tapi karena faktor siswanya. Nah, ini berbeda dengan pembelajaran era masa lalu. Ketika itu Perang Dunia Kedua, itu Amerika, US Army, Teknik Angkatan Darat sudah memikirkan gimana sih pembelajaran yang baik, yang efektif. Nah, kita dengan Amerika itu ada yang bilang konon jenjang antara Amerika dan Indonesia dalam berbagai hal, teknologi, teknologi, ilmu, sains dan macam-macam itu katanya 50-an tahun gitu. Maka ketika era 45-50 itu Amerika sudah memikirkan ini. Sudah berpikir ini ya. Di saat kita masih berpikir dijajah itu perang kondisi tahun itu. Yang merdeka tapi awal-awal itu. Iya. Itu kita masih berpikir pendidikan itu teacher centered kan. Jadi guru itu seperti dewa. Iya. Guru itu sebagai orang yang harus dewa yang utama. Apa-apa pokoknya gurunya. Iya. Makanya dulu dikenal dengan istilah teacher centered kan. Dulu guru itu sebagai sumber utama. Padahal dulu di Amerika sudah berpikir lain. Student center gitu ya. Risetnya itu bukan dari pola perilaku otak, mungkin sampai ke neuroscience dan sebagainya. Oh ternyata kesuksesan pembelajaran itu bukan di gurunya. Nah, ini memang agak sedikit berbeda dengan ilmu yang berkembang di Indonesia ya, terutama di dunia pesantren. Kita ada buku Ta'lim ya, Zarnuji. Kita itu belajar itu mencari keberkahan dari guru. Tapi dalam hal ini dua kutub ini bukan kita adu, bukan kita bedakan, tapi untuk kita komplement, saling melengkapi. Jadi guru yang bagus itu perlu, tapi pembelajaran tetap berpusat di murid. Karena apa? Guru itu bukan fungsi guru mengalami downgrade, bukan, tapi mengalami pergeseran. Guru itu Guru itu bukan yang utama, tapi muridnya. Karena apa? Pembelajaran itu mempunyai dua asumsi menurut Brunner, itu belajar merupakan suatu proses interaktif
Yang kedua, manusia mengonstruksi pemikiran itu sendiri. Nah, kalau di dunia Islam, bagaimana kita mengkomplementkan, memadukan dua aliran ini? Kalau di dunia Islam itu ujian itu lesan. Jadi seumpama kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu belajar ke seorang guru gitu, dia dinyatakan lulus karena apa? Kalau dia itu bisa menjelaskan ke gurunya apa isi kitabnya. Ketika gurunya menganggap anaknya, oh anak ini sudah bisa menerangkan kepada saya, maka dia, itu maksudnya itu. Anak mengkonstruksi sendiri pemikiran sendiri. Guru itu hanya memberi apa ya, semacam pendampingan, hanya melakukan klarifikasi, melakukan pembenaran. Oh, keteranganmu bukan seperti ini, yang dimaksud kitabmu seperti ini. Ketika menjelaskan satu, oh seperti ini, bukan yang di buku seperti ini. Jadi guru itu memberi klarifikasi dan memberi keterangan tambahan yang bermanfaat. Nah, komplemennya di situ. Memang di dunia Islam guru itu dewa, segalanya. Tapi ketika terakhir itu mereka melakukan ujian lesan, muridnya harus menerangkan ke guru. Itu puncak dari pembelajaran di dunia Islam di kala itu, di era para ulama-ulama, baik ulama manhab maupun ulama hadis seperti itu, bisa nerangke. Oh kalau nerangke udah bisa, dianggap bisa, lulus. Dia pergi lagi nyari guru lain. Maka seorang murid itu bisa punya banyak puluhan guru dan belajar itu bisa bertahun-tahun, puluhan tahun. Jadi ya tidak mengherankan para ulama-ulama itu banyak yang tidak berkeluarga. Begitu. Iya. Itu ya penjelasannya panjang sampai dikaitkan juga dengan bagaimana pendidikan Islam zaman dulu itu ya, tentang siswa yang aktif, siswa center dengan teacher center itu ya. Dimana waktu zaman dulu di Brunner tahun 45-an ya sudah berbicara tentang siswa yang aktif belajar, student center. Sementara di negara kita masih pada masih teacher center. Teacher center lah perbedaannya saat itu ya. Baik, akan kita eksplorasi lebih jauh lagi Sohib Muda ya terkait dengan. Nah, kalau di Brunner saya pernah membaca ini ya tentang istilah kurikulum spiral. Iya. Kurikulum spiral. Mungkin Mas Jaki bisa menjelaskan apa yang maksud kurikulum spiral menurut pemikiran Brunner ini. Kurikulum spiral itu berarti materi yang sama diulang-ulang pada tingkatan yang berbeda, tapi lebih mendalam. Semakin lama semakin mendalam. Umpamanya kayak matematika ya. Ada namanya teorema Pitagoras. Mungkin kalau SD hanya Pitagoras rumusnya seperti ini. Ketika di SMP penjelasannya lebih dalam lagi. Ini hadir karena seperti ini. Kemudian SMA lebih dalam lagi. Ini teorinya seperti ini, asalnya dari ini. Kemudian kalau sudah perguruan tinggi mungkin lebih dalam lagi. Oh teorema Pitagoras itu ternyata kelemahannya ini. Jadi dengan materi sama diulang-ulang. Ilmu sosial juga sama sih. Makanya katakanlah sejarah. Sejarah Indonesia itu diajarkan ketika di SD, SMP dan SMA. Ketika diajarkan di SD, itu hanya tahu dok, ini peristiwa Diponegoro, kamu harus bangga dengan Diponegoro. Nah, itu kata Kunto Wijoyo, pelajaran di SD itu menanamkan menanamkan kebanggaan, nasionalisme. Kemudian kewarganegaraan ya. Ketika SMP, Diponegoro itu gini loh hubungannya dengan pasukannya seperti dengan masyarakat seperti. Jadi kita bisa belajar menghikmah. Ketika kita itu berinteraksi dengan manusia lain, itu kalau menurut Diponegoro seperti ini. Kalau sudah SMA lain lagi, perguruan tinggi sudah kritis. Diponegoro, ngapain Diponegoro perang? Apa karena Diponegoro membela tanah air, apa karena dendam atau apa? Itu boleh dipelajari. Jadi kalau sudah SMA dengan tema yang sama tapi bahasanya tentang kedalaman lebih kritis. Kalau
Kalau perguruan tinggi beda lagi. Diponegoro itu apakah seorang pahlawan, apakah hanya Seorang legenda, kiai. apa seorang kiai, apa orang yang memang apa ingin serakah dengan kekuasaan. Ya. Dengan tema yang sama diulang-ulang Yeah. di dalam apa spiral itu seperti itu. Materi sama itu dianut di Indonesia. Ya. Jadi dengan materi yang sama itu diulang-ulang. Ya. Kita sering kan lihat. Sampai saat ini juga Iya. masih ya kedalaman materi dari tiap jenjang dari TK, SD, SMP, SMA tentu berbeda ya. Apalagi sekarang isu pembelajaran mendalam. Ya. Nanti kurikulum spiral ini ya bisa menginspirasi munculnya sistem pendidikan yang dari sisi kognitif yang tiap jenjang itu berbeda kedalamannya ya. Ya. Jadi pengaruhnya di situ ya. Iya, pengaruhnya di kedalamannya. Dengan materi yang sama, nanti kedalamannya berbeda. Itu berlaku untuk materi sosial maupun sains. Ya, jadi begitu saya muda ya kurikulum spiral. Jadi Brunner ini mengenakan ada penggunaan kurikulum spiral gitu ya. Mau sambil batuk-batuk Nggak apa-apa. saking semangatnya ini gitu ya. Dan kurikulum spiral ini nampaknya di sistem pendidikan Indonesia ya masih digunakan. Iya. Baik, kita akan lanjut lagi perdalam tentang pemikiran Brunner ini. Yang menarik di Brunner ini ada 3 tingkatan ya. Ada istilah-istilah yang Brunner ini kenalkan ya. Ada 3 tahapan seperti ada enaktif, ada tahap ikonik, simbolik ya, dalam perkembangan ya pendidikan ya siswa kognitif. Mas Zaki bisa menjelaskan nggak Mas? 3 tahapan itu enaktif, ikonik, simbolik itu seperti apa Mas? Ini terkait dengan kurikulum spiral tadi ya. Iya. Manusia itu kan belajar ada tahapannya. Contoh kita lebih enak kan pakai contohnya matematika ya. Pertama itu enaktif berbasis tindakan. Anak kecil itu kan visual. Mana belajar berhitung pakai korek api. Ini 1. Ya. Korek 2 berarti ini 2. Korek 3 ini korek 3. Itu kan pakai simbol, pakai tindakan. Itu kan materinya sama, maunya aljabar ya katanya. Itu kan materinya kalau yang masih kecil-kecil seperti itu. Lah kalau bergerak yang lebih jauh, manusia itu belajar itu selanjutnya kalau udah paham itu ke tahap ikonik, ada gambarnya. Ada gambar ini 1, ada mulai 1, 2, 3 mulai bisa menghitung. Gambar ini gini 2 gambar 2, 3, terus ada dituliskan 1, 2, 3 angka 1, 2, 3. Nah, kemudian lebih dalam lagi, tinggal simbolnya aja, tinggal angkanya aja, 1, 2, 3, 4. Yang dimaksud 1, 2, 3, 4 dia sudah tahu karena di pembelajaran sebelumnya udah diajari 1 itu sama dengan korek 1, korek 2 gitu. Makanya ditambahi simbolnya, tambahnya 2x plus y sama dengan 5. Jika diketahui y adalah 3 maka x adalah 1. Jadi mulai bermain simbol. Maka kalau ini matematika lebih enak ya. Jadi awal tuh visual masih yang kedua dikenalkan angka-angka. Visual pakai korek, pakai buah, pakai yang 1/4 tuh yang namanya buah dibagi, telur dibagi 2, buah dibagi 2, 1/4. Ini belajar setengah, 1/4, 1/4 setengah seperti ini. Kemudian di tahap kedua udah nggak perlu ngiris-ngiris itu, ngiris buah apa-apa itu sudah ada. Setengah, 1/4 udah tahu asosiasinya. Setengah itu seperti buah dibelah. Kemudian kalau sudah tahap tertinggi simbolik. Setengah X tambah 1/4 Y sama dengan 5 udah bisa hitung. Jika X adalah 1 Y maka materinya sama, aljabar itu. Nah, itu seperti kalau belajar sosial ya sama. Yang namanya keris itu apa? Terus
Habis itu udah tahu keris itu seperti apa, tahu. Yang terakhir keris itu menjadi simbol. Keris itu lambang keberanian, lambang pengecut, lambang apa kemana dan macam-macam gitu. Pemaknaan. Jadi itu intinya manusia itu belajar itu pertama harfiah, kemudian membuat simbolis, yang ketiga pemaknaan gitu. Oke. Jadi ada level berpikir ya. Itu arahnya nanti ke Bloom ya. Iya, arahnya itu ya. Dan memang Brunner ini makanya dikategorikan ya untuk teori pendidikan kognitif gitu ya. Iya. Oke, begitu ya. Jadi tahapan ada enaktif, ikonik sama simbolik ya menurut Brunner ya. Dan yang berikutnya di Brunner ini saya juga pernah membaca tentang yang metodologi yang disarankan Brunner-nya. Implementasi dari teori Brunner ini saat ini kalau di kurikulum Indonesia konon katanya tergambar dalam metode discovery learning ya, yang sering digunakan di sekolah-sekolah itu merupakan ya implementasi dari teori Brunner. Benarkah Mas demikian? Kalau memang, dan mungkin Soibu itu bisa dijelaskan discovery learning itu seperti apa sih, contoh nyatanya konkret metode ini dilakukan di kelas tuh. Jadi kalau pembelajaran itu berbasisnya apa? Bahwa siswa itu adalah agen aktif. Agen aktif itu maka yang berperan dalam pembelajaran itu siswa bukan gurunya. Nah, makanya ini kan student centered learning. Nah, sebenarnya discover learning itu hanya salah satu bagiannya. Ini salah satu model pembelajaran yang bisa mengcover student centered learning yang berpusat pada siswa. Yaitu pembelajaran yang berpendekatan saintifik. Awalnya seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpendekatan saintifik itu sangat mendukung dengan teori Brunner tadi, karena udah siswanya yang harus aktif, kemudian pembelajarannya semakin lama semakin mendalam, dan guru hanya sebagai pendamping. Lah, dari pembelajaran berbasis saintifik itu intinya ini. Seperti kerjanya seorang saintis, meneliti. Jadi dia yang menemukan sendiri ilmunya, teorinya. Jadi bukan muridnya diberi teori dulu, kemudian baru dijelaskan, bukan. Muridnya disuruh menemukan sendiri teorinya seperti apa. Umpamanya kalau fisika ada teori koagulasi penggumpalan tuh. Teori emulgasi, jadi teori mana antara minyak dan air itu kan nggak bisa bersatu, yang bisa menyatukan kan deterjen, maka dia diadakan penelitian, muridnya sendiri yang suruh teliti. Discovery learning itu penelitian tapi sudah by design, jadi gurunya udah tahu nanti arahnya ini teorinya, nanti ketemunya ini di desainnya gurunya. Coba belajar tentang emulgasi. Ini ada minyak, ini ada air, ini ada sabun, ini ada tepung, ada pakai tepung, minyak, sabun gabung enggak mau gabung, berarti berubah. Terus pakai sabun, ternyata bisa gabung. Makanya pembersih itu memakai sabun, deterjen, ya. Makanya cuci tangan pakai sabun. Tapi apa kalau nggak pakai sabun? Nanti minyaknya tidak bisa hilang. Muridnya mencari sendiri. Muridnya punya kesimpulan gitu. Berarti sabun untuk untuk menghilangkan minyak. Jawaban siswa tidak salah, tapi kurang menukik. Gurunya harus nambahin. Berarti sabun itu bisa untuk menghilangkan kotoran yang ada minyaknya. Itu pakai discovery learning itu seperti itu, by design. Tapi ada yang lebih lagi, yang ada model lagi yang lain, pembelajaran berbasis berdasarkan itu ada 4. Ada problem based learning, ada project based learning, ada discovery learning, ada inquiry.
Kalau problem based learning siswanya diberi masalah. Makanya ini masalah sampah. Bagaimana cara di daur ulang. Muridnya jawab gitu. Benar. Sebelum menjawab daur ulang, sampah itu ada apa? Sampah itu dibagi berapa? 2, organik dan anorganik. Berarti penanganannya kan beda. Itu daur ulang cocoknya buat yang apa? Anorganik. Kemudian yang apakah organik? Gurunya hanya mengarahkan gitu. Nah, kemudian kalau proyek siswanya diberi proyek, makanya ada materi namanya kayak di sejarah, namanya ada materi tentang super semar gitu. Mereka disuruh proyek. Ayo coba kamu teliti tentang super semar, nanti kamu buat proyek apa, bisa buat infografis, bisa buat tulisan, bisa buat PowerPoint dan seperti itu. Kalau yang inquiry lebih sulit lagi, mereka disuruh meneliti sesuatu yang umum, hasilnya bisa beda-beda. Makanya bagaimana pendapatmu tentang urbanisasi? Anak-anak kan beda-beda. Ada yang ada yang menjawab ini positif, negatif, ada yang netral. Ciri khas dari model pendekatan saintifik itu mesti ada kerja kelompok, mesti ada digging, meneliti, dan mesti ada presentasi, dan mesti ada klarifikasi dan penambahan dari guru. Makanya ini kan sesuai dengan teorinya Brunner tadi. Jadi tidak hanya discover learning, tapi seluruh yang pembelajaran berpendekatan saintifik yang berbasis siswa aktif itu Brunner. Ya. Masuk Brunner masuk. Iya, baik. Menarik sekali Sohib Huda perbincangan kita pada hari ini tentang teori pendidikan Brunner. Kita tadi membedah dari siapa Brunner ini, latar belakang seperti apa, ya, seorang psikolog yang berkontribusi dalam pemikiran pendidikan, kemudian tentang kurikulum spiral, kemudian pendekatan-pendekatan yang 3 tahapan tuh yang ada enaktif, ikonik, sama simbolik, sampai pada metodologi pembelajaran yang siswa aktif. Dan problem learning, PBL, kemudian discovery itu sampai saat ini masih digunakan di kurikulum Indonesia, bahkan di kurikulum Merdeka, dan sekarang itu menjadi metodologi anjuran dari pemerintah itu. Harus PBL pendekatan seperti ini, memang orientasinya siswa aktif. Ada catatan sedikit. Kalau student centered learning itu yang harus ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu infrastruktur pembelajaran memang harus kuat. Perpus atau akses informasi yang kuat. Iya, betul. Catatannya itu. Iya, betul. Ya, betul. Kalau segala fasilitas lengkap ada untuk mengakses informasi apapun, guru tinggal mendesain siswa aktif belajar bisa terlaksana. Baik, begitu Sohib Huda perbincangan kita pada hari ini tentang pemikiran Brunner dalam pendidikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, ya, sebagai pengetahuan. Syukur-syukur untuk insan pendidikan bisa mengimplementasikan teori Brunner ini, ya, terkait dengan perkembangan kognitif siswa, karena era sekarang TKA gitu ya. Tes kemampuan akademik ini nampaknya era sekarang ini akademik ini diperhatikan. Sangat diperhatikan. Baik, terima kasih. Kami undur diri, mohon pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.